Puji syukur pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Di sini dalam rangka pengimbasan materi modul 1.4, yakni tentang disiplin positif. Dan juga tak lupa saya haturkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan khususnya Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan untuk terselenggaranya kegiatan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita langsung saja kita mulai pada hari ini pembahasan modul 1.4 tentang disiplin positif. Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, karena kita belum mengetahui apa itu disiplin positif dan sebagainya. Mungkin nanti kita hanya mengambil yang di permukaan atau intinya saja, karena memang materinya sangat banyak. Monggo supaya kita lebih semangat di pagi hari ini. Nah, saya mohon untuk Bapak Ibu yang di sini untuk cuma sejenak, okay? Kita mau mendengarkan gerak dan lagu dari satu lagu yang mungkin ini tidak asing, atau nanti Bapak Ibu guru bisa menirukan gerakannya dan juga syairnya. Mari kita bersama-sama. Monggo Bu Mita. Pagi hari ini ya, supaya semangat. Terima kasih ya buat kita semua ya, Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan hari ini sudah melakukan ekspresi. Baik Bapak Ibu, kita tentunya sehari-hari sudah banyak melihat kasus ataupun perilaku anak-anak yang menyimpang dari aturan, atau mungkin mereka tidak mematuhi hal yang dikatakan kepada mereka. Nah, itu kita hanya memberikan hukuman tanpa melihat dari sudut segi pandang mereka. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai manusia, baik kita sendiri maupun anak didik itu memiliki berbagai macam kebutuhan. Apabila salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka anak-anak itu akan melakukan penyimpangan. Jadi sebelum kita itu memarahi anak, menghukum, atau melakukan usaha lainnya untuk menertibkan anak, maka kita harus mengetahui sudut pandang mereka dari segi kebutuhan dasar mereka itu sudah terpenuhi atau belum Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yakni yang bersifat fisiologis itu satu, yakni untuk bertahan hidup. Bertahan
hidup. Kemudian ada 4 yang bersifat psikologis, yaitu pada pikiran dan perasaan, yaitu tentang cinta kasih, merasa dimiliki dan memiliki, tentang penguasaan, kemudian kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Next. Baik, di sini ada sedikit penjelasan ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu kan tidak hanya kita lihat dari segi murid kita, Ibu, tetapi kita sendiri sebagai manusia tentunya bisa menebak apa sih kebutuhan dasar saya. Yang pertama yakni ini sebenarnya yang paling penting adalah untuk bertahan hidup atau survival, karena tanpa ini kita tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Bapak Ibu tentu sudah sangat paham. Kemudian tentang cinta dan kasih sayang. Nah, di sini hubungan relasi, misalnya relasi pulau dengan panjenengan, ya, seperti itu kita saling bekerja sama, kemudian kita mungkin saling memberikan bantuan kepada satu sama lain adalah koneksi sosial. Kemudian saya merasa diterima di dalam komunitas guru di sini, itu adalah saya adalah kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada penguasaan, yaitu pengakuan untuk mencapai suatu kompetensi. Jadi di sini semisal saya belajar untuk melakukan suatu metode pembelajaran yang baru. Nah, di situ ketika saya sudah mencapai hal tersebut, maka saya sudah terpenuhi kebutuhannya sebagai kebutuhan akan penguasaan. Next. Nah, kemudian kebebasan, kemandiran atau otonomi untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, di sini kebebasan itu adalah kebutuhan kita juga, Ibu. Kita bebas. Misalnya hari ini kita boleh memakai apa saja. Misalnya seragam, ya. Hari ini kita diajukan untuk memakai seragam dan sarapan pemerintah. Dari lagu tersebut menceritakan tentang budaya daerah dari Jawa Timur, yaitu berbahasa Jawa. Bahasa Jawa yang bisa diterapkan nantinya untuk kita. Terima kasih. Oke, mungkin selain bahasa Jawa, yaitu budaya kita, yaitu menggunakan bahasa kromo. Tadi apalagi Ibu yang bisa kita gali dari syair lagu tersebut? Satu lagi, monggo Bapak Herman. Oke, terima kasih Bu Mila. Mungkin yang Bapak saya simpulkan untuk pembelajaran itu yaitu kita meningkatkan dan membimbing anak-anak untuk bertata krama dalam berbicara, dalam bersikap, dan sopan santun itu harus diterapkan dalam lembaga pendidikan. Itu Bapak saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, itu saja adalah hal yang bisa kita gali dari lagu yang sudah kita nyanyikan dan kita sudah menari bersama tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi, saya akan memberikan satu penjelasan bahwa di sini pembebasan ini adalah sistemnya sharing. Jadi di sini tidak ada mana yang lebih pintar atau mana yang lebih tahu, karena kita semua sama-sama belajar. Nanti kita di sini sama-sama sharing dan mungkin saya tidak akan banyak berbicara di sini. Bapak Ibu nanti yang akan berperan lebih aktif. Baik, tadi kita sudah menuju ke tentang anak-anak diberi aturan, tata krama, diajari seperti itu, mulai dari nyanyian seperti ini bisa nih Bapak Ibu. Sekalian anak-anak dikenalkan dengan bahasa Jawa, yaitu bahasa kromo, yang tentunya jikalau anak-anak menggunakan bahasa kromo itu pasti mereka sudah mengindahkan yang namanya sopan santun. Karena bahasa kromo itu tidak bisa dibuat untuk marah-marah terlalu panjang sekali. Nah, baik Ibu, materi kita adalah budaya positif. Selamat datang di PTSI Negeri Gunung Kidul 2. Next. Nah, di sini tadi ada Bapak Ibu guru menginginkan mungkin murid untuk mengerti tata krama,
mengerti cara menghormati guru, kemudian mungkin juga menginginkan mereka untuk melaksanakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kata disiplin. Ibu bapak, mungkin kata disiplin sudah tidak asing lagi buat panjenengan ya, karena kita dari kecil mungkin sudah mendengar kata disiplin. Nah, di sini ada satu bacaan bahwa di sini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, berarti muridnya harus merdeka juga. Nah, tetapi merdeka di sini bukan berarti bebas segala-galanya, tetapi harus memiliki disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini bukan berarti kalau kita mengartikan adalah suatu kepatuhan. Itu bukan ibu ya, karena disiplin ini bermakna yakni belajar untuk mendapatkan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jadi di sini kita mengharapkan bahwa disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yakni motivasi internal yang ada pada diri murid, sehingga bisa menghargai diri sendiri dan memegang nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi Bapak Ibu, selama ini saya mau bertanya, apa yang Ibu Bapak lakukan supaya anak-anak itu menurut atau mengikuti peraturan yang ada? Mungkin yang pernah Ibu lakukan menerapkan apa? Menerapkan apa Bu? Kalau anak-anak supaya disiplin, Ibu menerapkan apa? Saya anak berbuat melanggar kesalahan atau anak-anak supaya datangnya tidak terlambat, Ibu menerapkan apa kepada anak yang sudah Ibu lakukan sementara? Mungkin memberikan sosialisasi aturan-aturan sekolah. Pak Katia? Supaya anak disiplin usahanya. Terima kasih Bu Mila. Agar anak disiplin, saya menerapkan yaitu seperti hukuman ringan Bu. Jadi kalau anak akan melanggar, sering melanggar itu saya beri hukuman, misalkan push up atau lari-lari di halaman 3 kali atau 2 kali seperti itu. Jadi ke depan anak-anak akan lebih disiplin, sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang sudah pernah dilaksanakan mungkin adalah memberikan hukuman kalau anak-anak tidak mengikuti aturan yang telah ada. Baik, kita coba lagi. Ini makna disiplin yang sesungguhnya adalah menanamkan motivasi di dalam diri anak. Jadi motivasi itu ada 3 Ibu, yakni motivasi yang datang dari keadaan yang tidak nyaman atau tidak disukai ketika tidak dilakukan. Misalnya ketika mereka tidak melakukan atau mengerjakan PR, dihukum Pak Guru. Nah, mereka melakukannya karena tidak mau dihukum oleh Pak Guru. Dan ada juga motivasi yang kedua, karena hadiah. Oh, kalau mengerjakan PR nanti diberi hadiah. Itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Kalau dari dalam, mereka akan menyadari bahwa ada nilai, mereka akan menjadi pembelajar, atau aku ingin menjadi anak yang mampu mengikuti pembelajaran, karena itu aku akan mengerjakan tugas. Itu yang namanya motivasi internal. Baik, next. Ibu Bapak, penanaman disiplin positif adalah supaya anak-anak itu mengenal dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak. Nah, di sini kita Semua mereka itu butuh makan dan minum. Untuk itu pihak sekolahan menerapkan jam istirahat untuk mereka, jam istirahat pada pagi dan siang hari setelah mereka selesai pembelajaran akan menuju ke kegiatan mengaji itu. Nah, itu anak-anak itu diberi kesempatan untuk mereka untuk makan dan minum. Terima kasih. terima kasih. Selanjutnya Bu Ngerti ya, nanti Bu Ngerti, anak-anak itu membutuhkan rasa kasih sayang Bu, dan ingin diterima. Sebagai guru, pripun dengan memberikan kebutuhan tersebut, kasih sayang kepada anak-anak itu? Kita memberi perhatian kepada anak didik kita seperti kita menyayangi
anak kita sendiri. Jadi anak bisa nurut atau bisa taat kepada bapak ibu. Terima kasih. Itu salah satu untuk pengembangan kebutuhan kasih sayang anak. Ibu coba langsung saja Bapak semuanya di dalam kelas. Mereka itu menginginkan, kalau saya memberi contoh ya Bapak Ibu, di dalam pelajaran itu kita kan tidak sekedar menerapkan satu metode saja. Jadi ketika mereka mulai bosan itu biasanya mereka menginginkan kebebasan, yaitu perubahan dari metode satu ke metode yang lain seperti itu. Kemudian tentang penguasaan tentunya mereka menginginkan kemampuan mereka itu diakui. Misalnya mereka sudah mengerjakan soal dengan nilai yang sangat bagus, itu mungkin menginginkan pujian dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir kesenangan Bapak Ibu, supaya anak-anak itu kodratnya adalah bermain. Karena kita masih berada di tingkat SD, otomatis porsi bermainnya masih cukup banyak. Coba Bapak Kongko selaku guru PJOK, kira-kira bagaimana cara memenuhi kebutuhan anak-anak, yaitu kebutuhannya untuk senang. Mereka suka bermain, itu bagaimana? Terima kasih. Kalau menurut saya, di pembelajaran yang saya ambil atau di pelajaran PJOK, biasanya kalau anak-anak bosan dengan materi di dalam kelas, saya alihkan ke lapangan biar anak-anak tidak jenuh dengan materi yang saya berikan seperti itu. Dan bisa jadi nanti di lapangan biasanya saya tampil untuk permainan-permainan biar anak-anaknya juga tidak bosan. Itu aja. Bagus sekali, moga Bapak Ibu aplaus buat kita semua. Ini dari guru dan Bapak Guru yang hebat. Baik, memang betul sekali Bapak Ibu, kita memang harus bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena ketika salah satu saja mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan menghambat dan mereka akan menyimpang dari peraturan yang telah kita terapkan. Baik, kita coba lihat di sini. Ini orang dewasa ya, contohnya bahwa ada kepala sekolah baru. Ada berbagai macam reaksi dari guru-guru yang ada. Ya, yang pertama, ada guru yang berkata, iseng aja sih, aku senang kalau lihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Nah, ketika ada orang yang menjawab demikian, bahwa dia itu sudah mengalami kebutuhan, dia kurangnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia akan cenderung melakukan hal yang membuat orang lain itu merasa bingung, merasa tidak tahu harus bagaimana, sehingga itu membuat hatinya senang. Mungkin ini kalau di anak-anak, mereka itu iseng menjahili teman-temannya Bapak Ibu. Jadi mereka itu, saya senang kalau teman saya itu nangis. Nah, itu satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam berfungsi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Bahkan pembukaan dendam. posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Harusnya sama ya. Kamu
Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Loh, ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Kasihan ya, ibu gurunya jadi sedih di sini. Anaknya juga semakin sedih. Posisi pembuat kata besar berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat kata besar, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi Iya. negatif. Untuk membuat rasa bersalah itu sebenarnya efeknya lebih besar daripada menghukum. Next, posisi teman. Nah, guru memposisikan sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Dirinya lebih ramah ya, karena memposisikan dirinya sebagai teman bagi muridnya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Ibu, saya memang kamu tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu muridnya Dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik. Iya, dan juga ini ternyata membuat murid senang itu ada dampak negatifnya juga. Posisi yang keempat, penonton atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensi. Kalau penonton ini cenderung untuk menanyakan peraturan dan konsekuensi. Iya benar, Di konsekuensi. sini ibu gurunya tidak menunjukkan ekspresi senang atau marah, tetapi ekspresinya netral. Ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik. Sekarang posisi yang kelima yakni manajer. Anda semangat menjadi manajer, Bapak Ibu. Nah, di sini Naren terlambat lagi. Mari kita cermati apa yang ibu guru ini katakan kepada Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Di sekolah sini yang ibu guru lebih banyak menanyakan
kepada murid agar murid tersebut mencari sendiri solusi yang akan dilaksanakan. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Ya, di sini perbedaannya cenderung Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada murid supaya mereka itu Ibu lebih saya. mandiri untuk mengambil Jadi yang solusi dan keputusan. Kak Emma dan Ibu Alia kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol Terima yang telah kasih. diperlihatkan Bisa diakhiri videonya Bapak menjadi Koko. ajang refleksi bagi kita semua. Ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke PowerPoint yang tadi, Bapak. Sebelumnya mari kita jawab pertanyaan dari Ibu ini, Ibu Bapak. Kira-kira yang selama ini sering Bapak lakukan itu posisi kontrol yang mana? Apakah pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer? Mungkin Bapak Ibu siapa yang bersedia untuk menjawabnya? Mungkin selama ini saya sebagai guru setelah melihat tampilan tadi, video tadi, kita akan lebih banyak berpikir bahwa selama ini kita melakukan kesalahan untuk mendisiplinkan anak. Terutama saya sebagai guru kelas 6 itu biasanya menerapkan pola yang membuat merasa bersalah ya. Terima kasih. Kalau Ibu Sunarti, kira-kira yang sering selama ini nopo Bu jenengan? Terima kasih. Selama ini saya menjadi guru kelas 1. Anak-anak itu saya buat seperti teman biar anak-anak mudah menerima pelajaran dari gurunya dan tidak takut sama gurunya. Terima kasih. Oke guys, sementara itu ya, Bapak Ibu, sebenarnya dari 5 posisi kontrol tadi itu sebenarnya semuanya baik dan mungkin semuanya pernah kita terapkan juga di situ. Kita akan membedahnya di dalam tabel berikut ini. Ingkang lagi Bapak.
Oke, baik. Nah, yang pertama tadi penghukum nggih Bapak Ibu. Nah, penghukum itu mungkin jenengan saya juga pernah menjadi seorang penghukum dan rasanya itu memang capek sekali Bapak Ibu karena kita harus menunjukkan emosi kita di situ. Kemudian ada yang untuk membuat rasa bersalah. Nah, itu kita sebenarnya menginginkan murid merasa bersalah sehingga mereka itu tidak melakukan hal itu lagi. Nah, mari di sini teman. Nah, kita akan inginnya mengakrabkan dengan murid sehingga mereka bisa dengan mudah mengikuti instruksi kita. Kemudian sebagai pemantau Bapak Ibu, pemantau itu kita akan menunjukkan ini aturannya, ini konsekuensinya. Jika kamu melanggar aturan maka ada konsekuensi. Kita seolah-olah tidak memiliki emosi di situ. Sedangkan di posisi manajer kita akan mengajukan pertanyaan kepada murid agar mereka itu lebih bisa digali apa alasannya. Kemudian mereka kita kuatkan juga dengan memberikan suatu kepercayaan kepada mereka untuk melakukan tindakan apa yang sesuai untuk mengatasi problem tersebut. Next. Baik. Nah, di sini saya akan singkat saja akibatnya Bapak Ibu. Nah, dari semua hal yang kita lakukan, 5 posisi kontrol akan menyebabkan sebab akibat. Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, maka sudah dijelaskan tadi anak-anak itu akan merasa dendam kepada kita, akan merasa tidak nyaman bahkan menghindari kita. Jadi sebenarnya itu bukan yang kita inginkan Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Di sini saya hanya ingin menerangkan bahwa rasa bersalah itu lebih berat Bapak Ibu daripada diberi hukuman secara fisik. Karena apa? Ada anak yang merasa bersalah sehingga dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Jadi ketika anak tertekan, itu tertekan psikologisnya. Jikalau hukuman fisik ini atau mental itu biasanya yang tertekan itu hanya fisiknya saja dan juga mentalnya secara umum. Tetapi kalau sudah kita tekan dengan pembuat rasa bersalah, dia akan mengalami rasa minder yang luar biasa kepada gurunya. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu untuk menerapkan ini posisi kontrol di rasa bersalah, pembuat orang rasa bersalah. Yang ketiga teman. Sebenarnya ini sudah cukup baik kita membuat mereka sebagai seorang teman. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, kitalah yang harus memiliki atau menerapkan batasan-batasan kita kepada siswa. Karena ketika kita terlanjur melakukannya secara berlebihan, anak-anak tidak akan menghargai kita karena menganggap kita itu sebagai teman dan ketergantungan kepada kekuasaan kita untuk membantu mereka. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitoring. Nah, di sini ibu guru hanya bermodalkan ini konsekuensi, ini aturan, tanpa ada emosi. Nah, sebenarnya ini murid-murid sudah belajar bagaimana contoh kehidupan nyata di masyarakat. Karena di masyarakat kita kan sebenarnya hanya berupa seorang pemantau saja. Misalnya ada aturan, ada konsekuensi. Nah, anak-anak akan belajar tata cara hidup bermasyarakat. Ini pun sudah bagus, tetapi anak-anak akan memerlukan pemantauan terus-menerus dari jenengan. Jika Anda tidak memantaunya, bisa-bisa anak akan kembali lagi ke perilaku sebelumnya. Jadi ini kadang juga membutuhkan waktu, kita harus memantaunya satu persatu seperti itu. Nah, Ibu, kira-kira ada 4 ini adalah motivasi dari luar. Sedangkan yang ideal bagi kita menginginkan anak-anak itu untuk mendapatkan motivasi dari dalam, yakni motivasi intrinsik. Nah, yang hanya bisa didapat melalui posisi kita sebagai manajer. Nah, memang Bapak Ibu posisi manajer ini menurut saya masih baru. Saya juga baru mempelajari. Ternyata juga agak sulit untuk mencapai posisi tersebut di mata anak-anak. Di sini kita langkahnya ada beberapa langkah Ibu. Jadi tidak sekedar kita mengevaluasi anak seperti apa, memberi hukuman, lalu kita memberikan kata-kata yang bisa membuat mereka terintimidasi atau sebagainya. Tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita
tanyakan kepada anak. Jadi di sini kita akan diuji seberapa tajam pertanyaan jenengan menggali dari sisi pandang anak tersebut dengan berdasarkan apa Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi atau belum? Alasan mereka untuk melakukan hal tersebut apa? Kemudian tentang bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita akan bersama-sama bagaimana sih kita belajar menjadi yang mana Ibu? Kalau 1, 2, 3, 4 semua sudah bisa ya? Kita akan belajar untuk posisi kontrol kelima yakni sebagai manajer.